صدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Baik, berdoa bersama-sama. Saya akan pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Semangat semuanya? Semangat. Ada yang tidak hadir? Tidak. Tadi sudah mengisi kehadiran belum di Google Form-nya? Sudah ngisi semua? Oke. Jadi jangan banyak yang alfa dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi Bapak harapkan semoga kalian selalu sehat, selalu semangat, ya. Kemudian jangan bosan-bosan untuk terus belajar, ya. Karena kesuksesan kalian itu dimulai dari sekarang, ya. Baik, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah Damaskus, pusat peradaban Islam di Timur. Materi ini adalah materi tentang kejayaan Islam di masa lampau. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu adalah peserta didik mampu menjelaskan peran Damaskus sebagai pusat peradaban Islam di masa dinasti Umayyad. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membuat produk kreatif yang menggambarkan kontribusi Islam di Damaskus. Ada yang tahu Damaskus sebelumnya? Damaskus, ibu kota negara Suriah. Ibu kota negara Suriah. Kemudian ada lagi? Tahu? Kota Damaskus berdekatan dengan Beirut, Lebanon. Damaskus itu adalah sebuah kota di Timur Tengah, yaitu ibu kota dari sebuah negara namanya Suriah. Ya. Jadi di Timur Tengah itu ada banyak negara. Itu ada Irak, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, kemudian ada Palestina, kemudian ada Suriah, kemudian ada Mesir. Sebagian sudah ada yang tahu tentang Damaskus, sebagian juga masih ada yang belum tahu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi bagaimana peran Damaskus nanti di dalam peradaban Islam. Nah, sebelum kita memulai kegiatan ya pembahasan materi nanti, saya akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu supaya kita lebih semangat dalam belajar. Bagaimana, siap? Siap. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar peganglah bahu. Tangan diputar-putar peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar bertepuk tangan.
teks yang sudah saya bagikan sebelumnya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Daulah Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama yang berdiri setelah Khulafaur Rasyidin. Tahu Khulafaur Rasyidin? Tahu, ya, 4 sahabat, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, berdirilah kekhalifahan atau Daulah Umayyah, ya, yang memerintah dari tahun 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi di kota Damaskus. Ini adalah peta dari peta dari negara Syria, dan di sini adalah posisi dari kota Damaskus. Nah, ini seluruhnya ini adalah bagian dari negara Syria. Silakan perhatikan video YouTube berikut, ya. Damaskus jatuh seperti ibu kota lainnya ke tangan penakluk asing, yaitu ke Asyur pada abad ke-8, Babilonia pada abad ke-7, Persia pada abad ke-6, Yunani pada abad ke-4, dan Romawi pada abad ke-1. Adakah poin-poin penting atau ilmu pengetahuan yang baru yang kalian dapatkan dari video tadi? Ya, silakan. Kota Damaskus merupakan kota yang banyak nilai sejarahnya, terlihat dari sisa-sisa bangunan peninggalan dinasti Umayyah. Selain itu ada lagi? Lagi Pak, Oke. kota Damaskus pada zamannya sangat maju dalam bidang yaitu ilmu pengetahuan, seni, dan banyak lagi lainnya. Ya. Dari video tadi saya rasa kalian sudah paham, ya, apa saja peran dari kota Damaskus pada era kejayaan Islam. Jadi 3 kelompok, satu kelompok nanti isinya 5 orang. Ya, kita akan berdiskusi mengenai apa-apa saja peran dari dinasti Umayyah terhadap kemajuan Islam. Kalian sudah dibagi menjadi beberapa kelompok, ya. Ini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Nanti kalian diskusikan terlebih dahulu apa saja tugasnya yang ada di sini. Kemudian kalian diskusikan, dan setelah itu nanti kalian buat proyeknya. Sekarang saya minta mengumpulkan informasi terkait tugas pada kelompok masing-masing. Ya. Nah, silakan kalian kumpulkan bahannya. Silakan cari di buku atau cari di internet. Silakan. Ya, untuk komputernya atau laptopnya silakan pinjam nanti di lab komputer. Paham ya? Sekarang saya minta kalian untuk membuat infografis menggunakan aplikasi Canva. Ya, silakan dibuka aplikasi Canva-nya di laptop masing-masing, buat infografisnya. Berikut adalah contoh infografis yang akan kalian buat. Ya, misalkan kemajuan Islam dalam bidang ilmu pengetahuan. Ini pada dinasti Umayyah. Contoh karyanya apa, tokohnya siapa, tahun berapa, dan bidang apa. Ya, nah, nanti kalian tuliskan di situ nanti. Di buku di Canva kalian desain seperti ini menggunakan Canva nanti. Ya. Oke, sudah jelas tugasnya? Ya, silakan dikerjakan.
Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menanggapi presentasi kelompok 2. Menurut kami, infografinya sangat bagus dan menarik, tetapi perlu dilengkapi lagi data-data di dalamnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1 atas tanggapannya. Kedepannya akan kami perbaiki lagi. Terima kasih. Kelompok 2 silakan kembali ke tempat duduknya. Saya harapkan untuk seluruh kelompok maupun anggota kelompok lainnya itu agar bisa lebih aktif lagi ya dalam diskusinya, baik bertanya ataupun memberikan tanggapan kepada kelompok yang lainnya. Jadi supaya tidak suasana diskusi kita itu menjadi lebih hidup, tidak sunyi gitu ya. Saya harapkan untuk temannya yang lain itu jangan hanya 1-2 orang yang aktif, tapi harus semuanya memberikan masukan. Ya, menurut saya begini, menurut saya begini. Nah, itu harus diberikan masukan kepada temannya yang lain. Itu ya. Untuk yang telah tampil, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya karena sudah berkenan maju ke depan untuk memperlihatkan hasil karyanya. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah seluruh proses diskusi dan presentasi sudah selesai. Ya, selama proses diskusi dan presentasi, adakah kesulitan yang kalian temui selama proses diskusi? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Oke. Dari hasil pembelajaran kita hari ini dapat ditarik kesimpulan, ya. Di antaranya, coba kita baca sama-sama. Yang pertama adalah Meninggalkan keimanan dan takwa. kemudian, itu ya, dengan kita melihat perkembangan Islam di masa lalu, ya, bagaimana orang-orang yang dahulu itu sangat antusias dalam menuntut ilmu, ya. Kemudian yang kedua apa? Ya, mencontoh, kita wajib mencontoh semangat orang-orang zaman dulu dalam menuntut ilmu, ya. Baik, kita sudah berada di penghujung pelajaran, ya. Sebelum pulang, mari saya minta kalian untuk menulis terlebih dahulu pelajaran yang bermakna untuk hari ini. Silakan ditulis di buku kalian masing-masing. Alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Maka pembelajaran saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.